Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi dan di sini ada kelompok saya. Di sebelah kanan saya Muhammad Azka Padoni di bagian JavaScript. Saya Azali Bidang Pratama di bagian resep. dan saya sendiri di bagian style CSS-nya. Kemudian saya di bagian index.html-nya. Oke, sebelum kami mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, marilah kita sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Empatih Thoriqul Izi di bagian index.html-nya, teman-teman. Pertama di bagian head, bagian pengaturan awal di sini. Saya mengatur metadata dasar seperti charset. Kemudian ada viewport supaya responsif ke media manapun, teman-teman. Kalau HP, kalau apa ini kayak ini kan, ini medianya kepotong kan, teman-teman. Ini kalau medianya full juga, nah tampilannya sama kayak gini. Kemudian kita tampilkan ini Halo Master Chef, yang ini tuh teman-teman judulnya. Kemudian ada link menuju Bootstrap, file Bootstrap kita ini. Kemudian ada link menuju CSS, gayanya teman-teman, style CSS yang ini gayanya. Kemudian ada fontnya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke halaman body. Di halaman body ini teman-teman, yang ini ada, ini perlu saya kasih tahu dulu, kalau mau backgroundnya gambar, ini biar tetap gambarnya teman-teman, yang ini, supaya gambarnya itu tidak ikut ke scroll. Nah, ini semisal teman-teman mau menggunakan gambar, tapi karena kelompok kami menggunakan warna, jadi ya warna yang ditampilkan ini tidak ada gunanya. Kalau pakai gambar berguna ini teman-teman. Kemudian ada hero section, judul, pencarian, dan filter. Di bagian ini ada judul utama yang memancing interaksi input pencarian untuk mencari resep. Kemudian ada tombol-tombol filter kategori, yang ini dia teman-teman, filter kategori. Yang ini tombol resepnya. Yang ini kan teman-teman lihat, cari resep katanya di sini. Nah, ini dia cari resep. Kemudian masak apa hari ini tuh, yang ini dia teman-teman, masak apa. Masak apa ya? Kita ubah masak apa hari ini aja. Ctrl S. Nah, masak apa hari ini. Kemudian ada filter kategori. Ini kalau kita hapus yang minuman, jelas yang minuman tidak ada ditampilkan di sini. Ctrl Z, Ctrl S. Kalau kita tambahkan juga seperti itu di bawahnya, teman-teman. Kemudian ada konten resep di sini. Yang ini tuh, yang ini, teman-teman. Kita pakai halaman pop-up. Nah, yang ini teman-teman, kalau bukan yang ini, teman-teman, lebih tepatnya yang ini. Bukan lebih tepatnya sih, emang yang bener yang ini. Kelas ini kalau kita hapus yang ini, teman-teman, konten resepnya, yang ini tuh enggak ada, enggak bakal kelihatan yang ini, konten yang ini. Coba kita hapus, kemudian Ctrl S, tuh enggak ada apa-apa, enggak bisa di scroll karena enggak ada konten resepnya. Kemudian Ctrl Z, Ctrl S. Kemudian kita masuk ke modal detail resep. Yang ini tuh yang halaman yang tadi. Sorry, tadi salah. Yang ini teman-teman. Kalau yang ini kita pakai halaman pop-up namanya. Pop-up modal. Apabila kita hapus maka tidak ada dia. Kalau kita pencet resep-resep ini, tidak ada dia. Tidak ada teman-teman. Ctrl Z, Ctrl S. Kemudian ada tombol dark mode-nya yang ini, teman-teman. Saya ini sampingkan kamera dulu. Yang ini, teman-teman. Nah, yang ini kecil sekali. Ini kalau mengindikasikan, ini kan putih nih ya, mengindikasikan kalau kita sedang berada di mode terang. Kalau mode malam dia hitam, mengindikasikan kalau kita berada di mode gelap, teman-teman. Kemudian ada script dan library. Saya ini ambil dari JS, Bootstrap JS untuk modal dan fitur interaktif lainnya. Kemudian dari script.js ini
berisi logikanya teman-teman. Ada logika pencarian, kemudian ada tampilkan resep dan dark mode-nya teman-teman. Nah, sekian dari saya yang index.html teman-teman. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, dilanjutkan oleh teman saya yang mempunyai bagiannya. Terima kasih. Berarti anaknya lagi nyabu. Oke, baik, saya di sini akan melanjutkan di bagian JavaScript-nya. Di bagian utama ini yang berfungsi untuk menyimpan elemen penting seperti kontainer, input pencarian, tombol filter, dan toggle temanya. Lanjut di halaman berikutnya ada resep JSON yang berfungsi untuk memanggil resep yang ada di file resep JSON ini. Di halaman ketiga di sini ada tampilkan resep yang berfungsi untuk membuat elemen kartu resep card secara dinamis lalu menambahkannya ke halaman. Di halaman berikutnya ada function buka resep yang berfungsi untuk melihat detail resepnya. Selanjutnya ada fitur search di sini untuk memanggil, seperti memanggil makanan, minuman yang ada di halaman ini. Selanjutnya ada fitur filter kategori yang menyaring resep berdasarkan kategori seperti sarapan, makan malam, dan lain sebagainya. Dan terakhir di sini ada toggle dark mode-nya yang berfungsi untuk dari mengganti tema dari terang ke gelap. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan mengenai style CSS-nya oleh teman saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini di bagian import URL ini adalah di bagian fonts-nya. Kita menggunakan fonts umum di sini. Selanjutnya di bagian body HTML ini adalah gaya dasar di seluruh tampilan. Ya, misalnya ini. Oke, lanjut. Di bagian background fix-nya ini adalah background permanennya. Ketika di scroll, backgroundnya tetap tidak ikut scroll, tapi di sini kita hanya menggunakan warna saja, jadinya tetap ya. Kecuali kita menggunakan gambar di sini. Sebenarnya ini nggak perlu yang ini. Cuman ini nanti buat pengembangan web lah, bisa kita taruh gambar di sini. Oke, lanjut di bagian main kontennya. Di sini adalah inti dari konten itu seperti judulnya. Ketika di mode darknya, tulisan judulnya ini putih, dan ketika di mode terang menjadi biru. Oke, saya akan contohkan di sini. Misalnya kan ini kita ubah jadi hitam. Nah, otomatis dia akan disimpan, dia akan menjadi warna hitam di sini. Oke, lanjut. Di bagian search box ini adalah kotak ini. Ketika dia di mode gelap, dia berwarna abu tua. Ketika di mode terang, dia berwarna putih. Lanjut di bagian kategori buttonnya ini, yang ketika di mode terang warna biru, ketika di mode gelap dia menjadi warna oranye. Ini kita atur di bagian ininya, misalnya nih. Oke, lanjut di bagian card resep. Ini card resepnya adalah kartu resepnya. Seperti, nah, apa yang membuat dia bergerak ini adalah di bagian transformnya. Nah, ketika diklikkan dia angkat ke atas ini. Ini fungsi dari ini card hover ini. Jika ini dihapus, maka dia akan diam saja. Oke, lanjut saja. Ini di bagian image wrapper hover image ini adalah filter brightness-nya menjadi 0,7 biar dia agak gelap gitu. Bisa dilihat gitu.
Oke, lanjut di bagian card body. Ini adalah bagian teks di dalam kartu. Nah, kayak gini. Yang ini menampilkan nama resep ini ketika diarahkan kursor ke sini. Oke, lanjut di bagian toggle toggle-nya. Ini adalah tombol di pojok kanan yang berfungsi untuk memindahkan dari mode terang ke mode gelap, mode terang kayak gini. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian ketika dia di mode gelapnya. Ini adalah berfungsi untuk mengubah warna latar, teks, dan elemen-elemen utama saat di dark modenya aktif. Lanjut di bagian model styling, ini adalah tampilan pop-up untuk detail resep. Ketika ditekan tombol resetnya akan menampil seperti ini. Oke, lanjut di bagian media max width. Ini berfungsi untuk mengatur padding agar nyaman di layar kecil seperti HP. Misalnya kita menggunakan HP dia tetap gitu. Ini kan ketika di laptop yang ini menyesuaikan lah tampilannya. Oke, itu aja sih. Itu aja dari saya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Lanjut dijelaskan sama teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi kelompok saya. Saya di sini di bagian kode resep. Baik, langsung saja untuk pembahasan kode resepnya. Di sini ada ID, titel, kategori, image, bahan, dan cara pembuatan. Baik, di sini kode untuk ID-nya nanti di website ini. Untuk kode kalau misalkan kita mencari makanan atau es, misalkan kita cari di sini cari nasi, dan di sini langsung diperlihatkan kita untuk foto-foto nasi, atau nanti di sini dikasih kita juga resepnya. Nah, di sini dia resepnya. Baik, sekarang kita coba cari untuk es. Ini dia untuk esnya. Dan di sini untuk titelnya ada nama-nama makanan atau minuman yang akan kita membuat. Di sini ada spaghetti. Dan spaghetti ini termasuk ke bagian makanan. Mana dia spaghetti? Lanjut untuk image ini akan menunjukkan kita ke foto makanan yang akan kita pilih untuk kita buat nanti. Dan di sini untuk bahannya ada spaghetti, telur, keju, parmesan, daging asap, lada hitam, dan ini akan ditujukan nanti di resepnya di sini. Begitu juga untuk kode yang di bawah-bawah ini. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, sekian. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.